Hai RS kawan, ketemu lagi sama Rizky. Di video kali ini, Rizky mau kasih kamu beberapa tips seputar hal yang sering banget ditanyain. Copywriting. Udah pada tahu belum sama copywriting? Kalau belum tahu, coba deh like video ini dulu, terus subscribe biar nggak ketinggalan video-video seru lainnya dari Rumah Siap Kerja. Oke, gampangnya, copywriting itu adalah cara kita bercerita ke orang-orang tapi lewat tulisan. Lewat copywriting, kita mau orang yang baca merasa tertarik dan pengen tahu lebih banyak. Bahkan mungkin langsung pengen cobain atau beli apa yang lagi kamu tawarkan. Di era digital kayak sekarang, copywriting itu bukan cuma soal nulis teks ya, RS kawan. Copywriting itu mencakup soal gimana menyampaikan pesan yang tepat di waktu yang tepat dan kepada orang yang tepat. Semuanya lewat tulisan. Dunia sekarang ini kan penuh distraksi dan informasi. Kalau tulisan kamu menarik, orang-orang jadi lebih mungkin untuk berhenti dan baca apa yang kamu tawarkan. Gini, coba dikasih contoh ya. Bayangin, Rizky itu jualan kue. Daripada sekedar nulis, jual kue. Rizky bakal nulis, rasakan kebahagiaan dalam tiap gigitan kue rumahan kami. Gimana? Menarik dan bikin penasaran kan? Nah, biar nggak kelamaan, Rizky langsung masuk aja ya untuk coba share tips copywriting. Siapin catatan karena RS kawan bisa langsung praktekin aja tips-tips ini di bisnis masing-masing. Yang pertama, kenalin audiens. Ini adalah langkah pertama dan paling penting. Nah, kamu harus udah tahu dulu nih, siapa yang sebenarnya jadi target audiens produk kamu. Ini berhubungan sama gaya tulis dan bahasa yang bakal kamu pakai di semua copy yang nantinya kamu tulis. Misalnya, kalau target audiens kamu adalah, ya let's say, remaja. Nah, kamu bisa pakai bahasa yang lebih santai. Tapi, kalau target audiens kamu dewasa muda, terus dari kalangan profesional misalnya, kamu bisa pakai bahasa yang sedikit lebih formal dan profesional. Cari tahu juga, apa sih yang mereka cari? Apa yang mereka value sebagai sesuatu yang penting? Karena ini juga bisa berpengaruh sama gaya kamu menyampaikan pesan melalui tulisan. Berikutnya, kamu juga harus bisa tentuin tujuan dari sebuah konten. Nah, soalnya gini, tiap konten tentu harus punya tujuan yang jelas. Tujuan ini akan memudahkan kamu untuk membuat konten yang memang tepat guna. Nggak perlu pusing-pusing, kamu bisa bikin kategori tujuan yang cukup general aja. Misalnya, mengedukasi, menginspirasi, menghibur, atau ningkatin penjualan. Nah, konten kamu bisa disesuaikan aja sama tujuannya. Misalnya, kalau tujuannya itu emang buat mengedukasi, kamu fokus aja sama penyajian fakta dan data. Tapi, kalau tujuannya untuk ningkatin penjualan, kamu bisa fokus sama manfaat yang produk kamu hasilkan. Atau, kenapa produk kamu lebih baik dari produk lainnya. Yang ketiga, pakai judul yang menarik perhatian dan bikin orang penasaran sama apa yang kamu bagiin. Ingat, judul itu letaknya biasanya kan paling atas atau punya ukuran font yang paling besar. Makanya, judul yang menarik ini bisa nentuin apakah seseorang bakal baca konten kamu atau enggak. Kan sayang kalau isi dari konten kamu udah oke banget, tapi orang-orang malah nggak baca karena judulnya kurang menarik. Judul menarik ini bisa juga kamu sesuaikan lagi berdasarkan target audiensnya dan tujuan dari konten kamu ya. Misalnya, target audiens kamu sesama pengusaha dan tujuannya dari kontennya itu mengedukasi. Kamu bisa coba pakai judul 7 cara cerdas mengatur keuangan yang orang jarang lakukan. Lanjut ke tips berikutnya ya. Bahas isu atau masalah yang bisa diatasi oleh produk atau jasa yang kamu tawarin. Ini adalah salah satu hal yang seringkali dilupakan untuk dilakukan sama bisnis. Meskipun udah fokus highlight manfaat-manfaat dari produk yang dijual, kadang-kadang justru kelupaan untuk bahas isu atau masalah yang bisa diatasi oleh produknya sendiri. Nah, RS kawan bisa banget nih angkat masalah umum yang sering dihadapi oleh target audience dan gimana produk atau jasa yang kamu jual bisa membantu untuk menyelesaikan masalah itu. Rizky kasih contoh ya, misalnya kamu jual produk pembersih.
Nggak cukup untuk sekedar bahas apa yang produk kamu bisa lakukan. Bahas juga kalau produk kamu lebih aman bagi keluarga dan lingkungan dibandingkan pembersih kimia lainnya. Dengan begitu, kamu juga bisa memperlihatkan kalau produk kamu bisa bantu mecahin masalah atau memperbaiki kehidupan audiens. Yang kelima nih, selipin cerita atau testimoni dari pelanggan. Kita sebagai audiens biasanya lebih gampang percaya sama cerita personal atau pengalaman orang lain. Jadi kamu bisa nyertain cerita dari pelanggan yang udah pernah ngerasain manfaat dari produk kamu. Cerita-cerita itu bisa jadi nunjukin bahwa apa yang kamu tawarin itu beneran, nyata, dan beneran efektif. Sehingga konten kamu beneran berdampak dan meyakinkan. Misalnya, kamu bisa cerita tentang pelanggan kamu yang awalnya ragu untuk beralih ke produk ramah lingkungan. Tapi akhirnya jadi konsumen setia setelah cobain produk kamu. Kamu bisa minta pelanggan tersebut untuk buat testimoni, lalu kamu susun ulang ke dalam bentuk konten yang lebih rapi. Nah, khusus cerita atau testimoni dari pelanggan ini bisa kamu share ke media sosial, ke website, atau profil-profil bisnis kamu dimanapun. Kamu bisa lengkapin juga pakai foto-foto atau video pendek yang ngeliatin ketika pelanggan kamu lagi pakai produknya. Last but not least, tutup pakai call to action yang jelas dan gampang diikuti. Jadi, tiap kali kamu menulis copy, jangan lupa untuk selalu menutupnya dengan sebuah call to action atau ajakan untuk bertindak. Ini penting banget karena meskipun pembaca terpikat sama tulisan kamu, tanpa call to action yang jelas, mereka jadi nggak tahu harus ngapain abis itu. Karena secara psikologis, call to action yang mudah dimengerti dan diikuti bisa bikin audiensnya segera melakukan ajakan di dalam call to action tersebut. Contoh yang bisa kamu gunakan misalnya, daftarkan diri kamu segera, atau yuk buruan check out untuk dapat diskon 20%. Jangan lupa, kata-kata ini gampang diikuti untuk meminimalisir kebingungan dari calon pelanggan. Nah, RS Kawan, itu dia beberapa tips copywriting yang bisa RS Kawan coba terapkan dalam bisnis. Setiap kata yang kamu tulis itu bisa punya dampak yang besar. Jadi, pakai tiap kesempatan nggak cuma untuk bahas tentang apa yang kamu jual, tapi juga untuk membangun koneksi dan kepercayaan sama pelanggan kamu. Jangan takut untuk coba eksperimen dengan berbagai gaya atau jenis kopi. Dan ingat juga untuk selalu dengar dan pelajari reaksi dari audiens. Feedback mereka penting untuk RS Kawan pakai buat terus update strategi copywriting kamu. Nah, semoga video kali ini membantu bikin konten-konten untuk bisnis kamu ke depannya ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe sekaligus bagikan ke teman-teman pengusaha kamu yang mungkin butuh tips ini. Sampai ketemu di video berikutnya ya. Bye-bye!